Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Solusi untuk Sehat bersama Klinik ATFQ 8. Dan kami masih mengundang Anda, silakan manfaatkan kesempatan ini di segmen terakhir. Kami masih mengundang di 0271 857 555. Baik, dan keluhan-keluhan pertanyaan, keluhan-keluhan penyakit apa saja bisa Anda tanyakan ya. Tema kita hipertensi, di luar itu bisa Anda tanyakan. Baik Pak Anton, kalau tadi kan banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif yang bisa ditangani di Klinik ATFQ 8. Iya. Kemudian apakah ada penyakit-penyakit yang tidak bisa ditangani gitu? Iya. Pertama kita yang tidak tangani adalah penyakit menular gitu. Jadi kan penyakit menular kita akan saya sarankan ke medis saja. Kemudian penyakit yang akibat misalkan salah operasi misalkan ada misalkan operasinya salah gitu, misalkan yang kan ada suka operasi saraf tulang belakang, terus saraf tulang belakangnya keputus gitu, itu kita juga nggak bisa. Atau misalkan stroke yang akibat dari pembuluh darah pecah, kita memang tidak bisa. Cirinya kalau misalnya waktu stroke serangan pertama itu langsung koma, ada pingsannya dulu. Kalau misalkan stroke yang akibat pembuluh darah tersumbat itu biasanya orangnya masih sadar. Kemudian setelah itu juga yang hernia pun kita tidak bisa. Itu hernia itu kan ada lubang, itu harus dijahit. Tidak bisa misalkan pengobatan apapun kalau nggak dijahit itu tidak akan sembuh. Kalau yang lain-lain insya Allah bisa kita bantu. Kalau misalnya pasien dalam keadaan panas atau demam itu bisa nggak diterapi? Ada kondisi-kondisi pasien akan kita tolak. Pertama karena demam. Kalau demam itu berarti kan ada infeksi, ada radang gitu ya. Itu akan kita tolak. Atau misalkan pasien sedang pendarahan, misalnya baru tabrakan gitu, kemudian pengen diterapi ATFQ 8 itu nggak boleh. Kemudian pasien baru operasi, misalkan operasi apapun, misalkan apalagi baru operasi jantung gitu ya. Itu kita minta jarak 6 bulan lah sampai luka operasinya sembuh, atau misalkan baru pasang ring gitu, itu biasanya kita minta jarak 6 bulan. Apalagi kemudian pasien yang sedang pasang pacemaker gitu. Karena kita ada listriknya, kita juga tidak berani gitu kalau takutnya mengganggu pacemakernya. Kemudian juga yang kanker juga. Kanker kita kalau untuk pengobatan tunggal, kita kanker tidak terbukti sembuh. Cuma banyak pasien yang istilahnya menggabungkan itu bisa mengurangi efek sakit dari kankernya tadi. Oke, baik. Kita ke penelpon, sudah ada Bapak Amin. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu. Iya, Bapak Amin. Amin. Lagi Bu. Iya. Kartosuro tadi. Itu betul Pak Anton tadi, memang saya kadang sering kecap ya, bisa lebih keras Bapak? Kalau Bapak tidak terdengar jelas Pak? Bisa lebih keras sedikit suaranya Pak. Kalau pas makan soto itu kan pakai kecap, nah itu memang berarti itu termasuk salah satu melanggar pantangan. Ini Pak ya. Betul. Itu terus kedua, saya mau tanya itu kira-kira dalam 1 minggu berapa kali urusan pengobatan di Solo itu alternatif apa itu sebelah mana? Karena sebetulnya dekat dengan saya, tapi kok saya belum dengar, belum tahu alamatnya gitu. Gitu. Terima kasih Pak. Ini Bapak Amin dari mana Pak? Dari Pati? Kartosuro tadi. Kartosuro, baik ya. Baik, terima kasih Pak Amin, nanti akan dijawab ya. Iya, ini berarti memang keluhannya hipertensi ya Pak Amin ini. Kalau makan soto itu memang enaknya pakai kecap gitu. Kecap sama nanti jeroannya tadi gitu ya. Jadi memang kalau babat gitu kan termasuk jeroan. Nanti sebenarnya Bapak nanti alamatnya mungkin ada nanti di layar kaca gitu. Ini sudah ada alamatnya? Alamatnya sudah ada. Iya. Nah, nanti Bapak tinggal telepon saja nanti, tapi di jam kerja Pak, jangan sekarang. Jadi kalau sekarang karena malam bukan jam kerja, mungkin kemungkinan besar tidak ada yang angkat teleponnya. Selain itu juga Bapak nanti tolong ya, misalkan yang pantangannya tadi jangan sampai, jadi yang santan-santan nggak boleh gitu. Jadi sama nanti waktu terapinya ya Pak ya. Jadi kalau misalkan mau cepat itu bisa 4 hari sekali. Cuma pada prinsipnya kalau kan terapi awalnya ini kan biasanya ada efek pegel-pegel nih, ada jarum-jarum. Kalau jarum-jarumnya hilang itu biasanya jarumnya hilangnya 3 hari. Jadi hari keempat tuh sudah bisa sebenarnya. Cuma biasanya pasien tuh ngambilnya biasanya Sabtu ketemu Sabtu biasanya. Seminggu sekali. Jadi seminggu sekali. Jadi setelah 4 kali terapi minta tolong misalkan kalau Bapak darah tinggi coba cek tensi lagi gitu. Cuma tolong di tensinya jangan
sesudah terapi, karena biasanya di tensi sudah terapi biasanya hasil pengukurannya tidak tepat jadinya. Kalau mau ukur tensi itu sebelum terapi, jadi kan itu akan tolak ukurnya apakah nanti tetap seminggu sekali kah, apa jadi 2 minggu sekali kah, apakah cukup sebulan sekali. Tapi untuk tahap awal dari 4 hari sampai 7 hari dalam rentang waktunya. Ya, baik. Dan untuk Pak Amin ini yang ada di Kartosuro ya, bahwa untuk alamat, nomor telepon nanti bisa dicatat dan Bapak bisa datang, karena nggak terlalu sulit untuk mencarinya ya, atau mungkin sekalian booking gitu ya, telepon untuk minta ancer-ancer alamatnya sekalian booking gitu. Baik, kalau tadi untuk pendarahan nggak boleh, kalau untuk yang lagi menstruasi gimana, Pak? Menstruasi ini nggak masalah gitu. Apalagi kan misalkan ya kan ada misalkan ada kista, atau misalkan lagi haidnya tidak lancar, atau misalkan haidnya lagi sakit, itu nggak akan masalah. Bahkan kalau misalkan kalau yang punya kista atau mium itu, kalau misalkan ada tiba-tiba pendarahannya langsung banyak, itu juga tidak masalah. Jadi kan istilahnya kan kalau ada mium atau kista itu kan ada darah kotor yang tidak terbuang gitu ya. Jadi kalau misalkan itu pun kalau darahnya tiba-tiba banyak itu pun hanya 1 hari gitu. Misalkan setelah lepas 1 hari itu biasanya normal lagi, dan biasanya menstruasinya pun tidak akan sakit lagi gitu. Oke, baik. Jadi ini kalau untuk Pak Amin tadi ya, 1 minggu sekali itu lebih mudah, tetapi kalau mungkin mau agak cepat gitu, paling tidak 4 hari 4 ya. hari, 4 hari itu karena jarum-jarumnya tadi itu sudah hilang. Sudah hilang, dan itu biasanya untuk jarum-jarum itu apa Pak? Apakah dirasakan untuk masing-masing setiap pasien? Tidak semua pasien merasakan jarum-jarum ya. Jadi kan misalkan kalau pernah kita juga atlet pengen nyoba nih, siapa tadi dia bilang enggak tuh nggak jarum-jarum gitu, atau dia aktivitas sehari-harinya memang ke fisik gitu, itu pun tidak jarum-jarum. Biasanya yang jarum-jarum ini biasanya yang aktivitasnya kurang, terus makannya benar-benar udah ya parah sekali lah gitu dari hidup sehatnya gitu ya. Itu biasanya yang jarum-jarum seperti itu. Oke. Buka dari jam 8 pagi sampai 4 sore ini, ada waktu liburnya nggak, hari liburnya? Iya, kita libur hari Jumat. Jadi kan kalau misalkan Jumat telepon untuk booking, sebaiknya dari Senin sampai Kamis misalnya booking, dan biasanya kalau Sabtu Minggu tuh paling rame gitu. Jadi kalau misalkan punya waktu luang di luar Sabtu Minggu kan itu lebih santai gitu keadaannya. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu justru paling rame ya, jadi jangan coba-coba Sabtu Minggu langsung datang tanpa booking, itu biasanya akan kesulitan, kadang-kadang entah jam berapa di terapinya gitu ya. Oke, karena nanti untuk jam sesudahnya itu pasti sudah ada yang menunggu, udah ada yang booking udah gitu punya ya. orang gitu ya. Oke, ini kalau untuk Solo sendiri paling ramai hari apa ini, Pak? Iya, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu. Jadi memang di semua kota yang paling ramai Sabtu Minggu terus. Jadi kan sekitar Jumatnya libur. Jadi kalau misalkan benar-benar kalau misalkan nggak ada yang nganter Sabtu Minggu itu baiknya bookingnya jauh-jauh hari. Kalau perlu seminggu sebelumnya. Kalau untuk Jawa Tengah selain Solo? Kita ada seperti di daftar ini ada Semarang, ada Kudus, ada Klaten, di Jogja pun ada gitu ya. Kemudian kalau untuk tarifnya nih Pak Anton boleh tahu nggak? Karena tadi kayaknya dari pemirsa belum ada yang bertanya ya. Ini kayaknya nggak masalah, ini Pak Anton sudah menyebut tarif terjangkau, jadi nggak ada yang tanya. Saya yang tanya Pak Anton. Iya, itu 1 kali terapi adalah 90.000. Jadi kalau misalkan terjangkau dibandingkan misalkan untuk pengobatan yang lama itu lebih terjangkau. Dan 90.000 itu tarifnya untuk wilayah Solo, Klaten, dan Jogja. Mungkin kalau misalkan untuk wilayah yang lain, misalkan yang tempat-tempat lain, misalnya Kudus itu pastinya di telepon dulu, itu kan lebih baik lagi ya. Oke, ya baik Pak Anton. Sebelum diakhiri ada mungkin pesan untuk pemirsa TA TV? Oh iya, untuk pemirsa TA TV dimanapun Anda berada, ingin pengobatan yang mudah, murah, dan sebenarnya kita kesaksiannya banyak, bisa dicari di YouTube itu semua pasien cerita asli, bukan kliknya di mana ini? Kliknya di YouTube, nanti kata kuncinya ATFG8 saja, nanti itu semua pasien asli cerita dengan bahasanya masing-masing, bukan artis yang baca skrip gitu ya. Jadi mereka mengisahkan ceritanya sendiri, dan jangan lupa kalau ATFG8 tuh wajib ikuti anjurannya, hindari pantangannya, dan jalani terapi sesuai dengan anjurannya. Jadi kan kalau dengan kombinasi tadi itu mudah-mudahan kesehatannya juga cepat bisa didapat. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Anton. Dan pemirsa, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Anton dari ATFG8. Dan kalau Anda akan terapi di sana, silahkan ya untuk booking pada hari dan jam kerja, kecuali hari Jumat ya, karena hari Jumat tutup.
dan sehat bersama ATFG 8. Sari Atmaja mengakhiri acara ini sampai di sini saja. Mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.